Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di vlog Irfan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan test drive Isuzu Panther Capsule LS Matic tahun 2001 dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 500 km-an untuk rute Jakarta Solo. Bagaimana keseruannya? Ayo ikuti terus. Ya, jadi ini adalah Isuzu Panther Matic LS tahun 2001. Ini merupakan Panther Capsule keluaran pertama yang masih menggunakan model lampunya agak sipit ya. Karena setelah facelift di tahun 2005 itu mengalami perubahan di sisi headlamp yang agak lebih besar. Ya, impresi berkendara dari Panther Capsule Matic LS ini untuk akselerasinya memang agak lemot ya, karena memang ini masih mengusung transmisi matic konvensional. Namun untuk tenaganya, torsinya cukup besar karena memang dengan kapasitas mesin diesel 2500 cc nya dan adanya turbonya ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap akselerasi dari kecepatan mesinnya sendiri. Namun ya, ini lagi agak lumayan memang untuk maju kendaraan ini bisa lebih cepat, namun terbatas dari Matic-nya ini hanya mungkin bisa di limit kecepatan 100 itu putaran mesin sudah cukup meraung ya, karena memang tidak mendukung untuk transmisi Matic-nya Panther Capsule ini melaju di kecepatan yang lebih dari 100. Kondisi suspensi dari Panther Capsule ini memang agak cukup keras ya, karena memang untuk per depannya ini menggunakan shock breaker tabung biasa, dan untuk per belakangnya ini dia menggunakan per down. Jadi memang untuk guncangan pada saat kita melewati tol MBZ yang memang kontur jalannya ini agak bergelombang dan tidak rata, ini cukup terasa untuk goncangan ini. Terus juga body rollnya juga lumayan besar untuk Isuzu Panther ini, makanya untuk di tikungan, kondisi tikungan itu tingkat kelimbungan itu memang lumayan cukup tinggi. Dan sekali lagi untuk kondisi dari tinggi badan saya yang 170 cm ini dengan kondisi impresi berkendara di Isuzu Panther ini, posisi dari setirnya ini agak naik ya. Jadi posisi pandangan kita itu, view kita tidak terlalu bagus karena memang terhalang oleh kondisi setir. Karena kebetulan setirnya ini juga sudah di-upgrade menggunakan setir Panther Capsule keluaran terakhir. Jadi ini agak lumayan. Namun misalnya kita menggunakan setir dari orisinilnya Panther ini agak diameter agak lebih besar, jadi kondisi pandangan itu lebih cukup terhalang. Suspensinya memang agak cukup keras. Walaupun sebenarnya ini dari shock breakernya sendiri yang di depan ini kebetulan shock breaker tabungnya sudah diganti menggunakan kayak bagas, dan yang belakang juga menggunakan kayak bagas. Namun jika kita menggunakan shock breaker orisinilnya ini yang menggunakan hidrolik atau minyak shock breakernya, itu memang agak lebih lembut. Namun ya untuk body rollnya itu cenderung lebih besar. Setelah kita mencoba beberapa kilometer, ini sudah di kilometer 63 tol Jakarta Cikampek. Memang dari akselerasinya juga kita merasakan agak
berat ya tarikannya. Terus juga memang dari driving positionnya sendiri, Isuzu Panther ini agak cukup kurang comfort, kurang nyaman ya. Jadi agak lumayan pegel. Terus juga goncangan dari suspensinya sendiri memang kita rasakan agak terlalu keras bandingannya. Terus memang kalau lihat dari instrumen cluster dari Isuzu Panther sendiri, bisa kita lihat ini model untuk on wipernya itu dia diputar modelnya. Beda dengan mobil-mobil produk dari Toyota mungkin atau Daihatsu, itu kan ditarik ke bawah ya. Nah, ini memang agak cukup menyulitkan. Terus juga dari instrumen cluster di tombol-tombol ini, posisi lampu hazard ini posisinya agak cukup susah dijangkau ya, khususnya pada saat kondisi pengereman mendadak. Kita kadang-kadang salah mencet, jadi harusnya mencet hazard, jadi mencet tombol-tombol di wiper belakang atau washer wipernya. Ini memang karena konsep mobil zaman dulu itu, posisi dari lampu hazardnya sendiri memang penempatannya rata-rata tuh di dashboard, tidak efisien mobil-mobil sekarang ya. Kondisinya kan kalau mobil-mobil sekarang itu gampang dijangkau. Dan untuk konsumsi bahan bakar Panther Capsule Matic ini ya saya rasa agak cukup irit sih, tapi lebih irit lagi yang manual transmisi. Kalau Panther Matic ini kondisi di kecepatan 80 km per jam itu dia di RPM sekitar hampir 3000, di gigi 3 ke 4 itu agak sering tidak balance ya. Jadi kadang-kadang balik ke D3, kemudian balik ke gear position keempat. Nah, ini juga yang membuat konsumsi dari bahan bakar Panther Capsule ini agak kurang efisien dibanding yang Panther manual transmisi. Mesin Isuzu Panther Capsule LS Matic tahun 2001 ini menggunakan seri mesin 4JA1L 2500 cc turbo direct injection dengan tenaga maksimum 76,5 horsepower pada 3.900 rpm dan torsi maksimum sebesar 181,4 Nm pada 1.800 rpm. Transmisi otomatis 4 percepatan dengan penggerak roda belakang. Memiliki kapasitas tangki 55 liter dan suspensi depan dual wishbone dan belakangnya adalah left spring. Untuk kemudi masih menggunakan hydraulic power assist. Rem depan disc dan rem belakangnya adalah tromol. Untuk sasisnya sendiri merupakan menggunakan sasis leather frame dengan velg alloy ring 14 inci dan ukuran bannya 195/70 ring 14. Kekurangan Isuzu Panther Capsule LS ini adalah mesin dieselnya agak berisik, kemudian akselerasinya remah, dan vibrasi mesin dieselnya ini masuk sampai ke dalam kabin. Dengan tadi kita sudah melanjutkan perjalanan kita sejauh kurang lebih 75 km ini, memang benar-benar Isuzu Panther ini sangat mengutamakan keiritan dari sisi bahan bakar ya. Namun dari kenyamanan ataupun driving position dan juga dari kondisi suspensi dan instrumen cluster yang ada di mobil ini, saya rasa masih agak kurang ya, karena memang mobil ini sebenarnya difokuskan untuk kendaraan operasional atau niaga dari perkantoran. Memang dulu juga memang ini sebagai pesaingnya dari Toyota Kijang Capsule, namun lambat laun karena tidak adanya inovasi dan pengembangan di Isuzu Panther ini, makanya Isuzu Panther ini kalah bersaing dengan pengembangan yang dilakukan oleh Toyota Kijang ya. Sampai di generasi Toyota Kijang Innova Reborn, Isuzu Panther dari di tahun 2001 itu tidak mengalami perubahan atau inovasi yang cukup signifikan. Terlihat dari kondisi bentuk bodi maupun dari aksesoris yang disematkan di Isuzu Panther itu juga tidak banyak mengalami perubahan dari Panther Capsule yang keluaran pertama di tahun 2001.
Bila Anda mencari sebuah mobil yang tangguh, konsumsi BBM irit dan serbaguna, maka tak salah lagi, Isuzu Panther Capsule LS adalah jawabannya. Detail eksterior bagian depan masih menggunakan lampu kristal multi reflektor dan fog lamp asli bawaan dari pabrik. Selain itu sudah di-upgrade dengan penambahan garnish chrome dan grill chrome. Selain itu juga untuk lampu sennya sudah di-upgrade. Dan ada di sisi samping yaitu list body dan juga ada footstep. Selain itu di sisi belakang ada penambahan ornamen dari Panther Capsule LS keluaran terkini dan juga penambahan dari towing untuk jagaan bagian sisi belakang. Ya, kita akan mulai perjalanan lagi dengan Isuzu Panther Capsule ini. Ikuti terus keseruan kita gimana. Ya, sekarang kita sedang istirahat di rest area Jagan ya, tol Jagan. Sekarang ini di rest area Muri di KM 228A tol Jagan. Para insinyur Isuzu berusaha mengejar emisi gas buang dengan penerapan turbo di mesin 4JA1L andalan Isuzu Panther. Mudahnya begini, mesin diesel itu punya ciri khas yaitu asapnya hitam dan cenderung pekat. Nah, di mesin diesel yang mengeluarkan asap hitam pekat tersebut, bila diberikan tambahan udara, maka asapnya akan berkurang. Jadi, yang dilakukan oleh para insinyur Isuzu yaitu menurunkan exhaust gas resirkulasi dengan menambahkan udara ke dalam mesin. berada di 385 km. Ini memang impresi mengemudinya itu agak cukup menarik ya, karena dari sisi setirnya sendiri memang dia mempunyai spare yang agak lumayan besar, karena memang sistem kemudi dari Isuzu Panther ini masih menggunakan worm steer, yang mana belum menggunakan track steer. Jadi untuk spell dari steer ini memang agak cukup jauh, dan dibandingkan dengan mobil-mobil saat ini
lainnya, yaitu Kijang Innova. Ini memang lebih membutuhkan ketepatan kita dalam mengemudi, karena memang jika mengemudikan Isuzu Panther Capsule ini kita harus fokus terus di kemudi kita. Ya itulah resiko pengendara menggunakan Isuzu Panther Capsule ini. Untuk jalan tol Semarang Solo yang banyak pendakian, torsi dari mesin Isuzu Panther Capsule ini memang bisa diandalkan, karena memang di putaran bawah mesinnya itu cukup besar tenaganya. Namun sekali lagi dengan posisi driving position yang kurang ergonomis bagi pengemudi, terus juga untuk settingan kursinya tidak bisa di setting lebih jauh ya seperti mobil-mobil masa kini, karena tidak ada adjustable seatnya, juga hanya ada reclining dan posisi setir yang agak berada di atas. Ini membuat pengemudi menggunakan Isuzu Panther Capsule ini agak cukup melelahkan. Namun sekali lagi di sini kita untuk mobil Isuzu Panther ini memang fungsinya itu hanya sebagai alat transportasi untuk mengantarkan dari satu titik ke titik tertentu, bukan untuk mencari kenyamanan ataupun banyaknya fitur dan fasilitas yang ada. Ya, sekarang kita sedang di rest area kilometer 487. Ini adalah rest area 487A, berada di wilayah Boyolali. Rest area ini rest area kecil ya.
Mesin 4JA1L 2500cc ini memang sudah dilengkapi dengan turbo, namun sebaiknya Anda tidak bisa berharap lebih akan performanya. Bila Anda sudah pernah merasakan impresi mengemudi dari Isuzu Panther Capsule LS Matic dengan kode mesin 4JA1L turbo ini, pasti Anda akan merasakan bila mesin Isuzu Panther turbo tersebut pelan alias kurang tenaga. Bahkan di beberapa kasus lebih kencang Panther dengan kode mesin yang lama, artinya tidak ada lonjakan atau hentakan tenaga signifikan dari penerapan sistem induksi udara paksa atau turbo di mesin Panther Capsule ini. Demikianlah perjalanan kami test drive sejauh 500 km untuk rute Jakarta Solo menggunakan Isuzu Panther Capsule LS Matic tahun 2001. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke rekan-rekan kalian. Dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk membangun vlog kami ke depannya agar dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.